Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira, NIM 2011290014, Matkul Morfologi kelas 3A, dosen Ibu Dina Putri Juni Astuti. Baiklah, adapun materi yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah proses morfologi, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan konversi. Proses morfologis. Proses morfologis pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan, afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekan, dan pengubahan status. Proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain atau proses yang mengubah leksem menjadi sebuah kata. Afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisifan, dan konfliks atau simulfiks, awalan dan akhiran. Afiks merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata dan dalam linguistik afiksasi bukan merupakan pokok kata melainkan pembentuk pokok kata yang baru, sehingga para ahli bahasa merumuskan bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah kata. Afiks terbagi ke beberapa bentuk lagi, yaitu prefiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar yang sering disebut awalan. Jenis prefiks antara lain men, di, ber, ter, ke, per, se, dan pen. Contoh prefiks adalah dalam kata bi antara lain ber, berserta, bekerja, beruang, berjanji, berbuah, berunding. Sufiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar atau morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu bentuk dasar dalam membentuk kata. Contoh sufiks adalah bi, adalah i, an, dan kan. Dalam bahasa Sanskerta ada sufiks wan, ma, wati. Sufiks dalam bahasa asing seperti ir, is, isti, merta. Infiks adalah morfem yang disisipkan atau diselipkan di tengah kata dasar atau sisipan. Contoh infiks dalam kata bi adalah antara lain l, er, dan in. Contoh dalam kata bahasa Indonesia antara lain gigi, sabut, suling, cerita. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi, yang merupakan proses morfologi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia, antara lain reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi perubahan fonem. Reduplikasi juga terbagi ke beberapa bentuk lagi, yaitu reduplikasi seluruh adalah bentuk ulang dengan cara mengulang seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contoh dalam kata masjid, masjid, gereja, gereja, kata-kata, sama-sama. Reduplikasi sebagian adalah bentuk dasarnya morfem kompleks atau berimbuhan, sedangkan yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Contoh dalam kata menendang-nendang, menolong-nolong, membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka, bersiul-siul, dan lain sebagainya. Reduplikasi perubahan fonem adalah bentuk pengulangan yang sebenarnya penuh tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contoh dalam kata lauk pauk, gerak gerik, bolak-balik, sayur mayur, mondar mandir, dan lain sebagainya. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna.
Ciri-cirinya adalah hubungan unsur pembentuknya rapat, unsur pembentuknya tidak dapat dipertukarkan, dan salah satu semua unsurnya merupakan pokok kata. Contoh dalam kata kamar mandi, kambing hitam, rumah sakit, kaki tangan, orang tua, kepala batu, besar kepala, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Abreviasi. Abreviasi atau pemendekan adalah proses morfologi dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata dalam bahasa Indonesia. Abreviasi dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah pemenggalan, kontraksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pergeseran kategori. Pemenggalan adalah pembentukan kata melalui suku kata. Melalui suku kata dari suatu morfem yang biasanya muncul dalam bahasa lisan. Contoh dalam kata bu, pak, dok, kak, dik, dan lain sebagainya. Kontraksi adalah proses pembentukan kata dengan cara meringkas morfem dasar atau gabungan morfem. Contoh dalam kata tak, takkan, begini, begitu, kenapa, kan, mas, dan lain sebagainya. Akronim adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata dan biasanya dipakai sebagai hiburan. Contoh dalam kata kutilang darat, sikotol, simatupang, manula, balita, batita, dubes, dan lain sebagainya. Singkatan adalah proses pembentukan kata melalui pemendekan berupa huruf pelafalan, dieja huruf demi huruf atau diucapkan kepanjangannya, yaitu dalam MPR, DPA, SPD, SMA, KM, DLL, DSB, dan lain sebagainya. Konversi. Konversi adalah proses pembentukan kata dengan cara pengubahan status. Contoh, gunting itu terbuat dari baja. Gunting dulu baik-baik.